Keren ya pidatonya Soekarno, cuma butuh 10 pemuda aja bisa guncangin dunia. Apaan sih? Mana ada pemuda bisa guncangin dunia? Quotes doang itu mah. Ya jangan gitu. Iya maaf. Lagian kalau ada pemuda juga, pemuda kayak gimana? Inspiratif, berkualitas. Pemuda zaman sekarang mana ada kayak gitu? Bantu masyarakatnya bermales. Bentar. Pemuda inspiratif, berkualitas, mau bantu masyarakat ada. Hah? Ada. Mana coba lihat? Nih. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kata-kata Soekarno itu masih relevan hingga kini. Di sebuah desa kecil dengan potensi besar, sekelompok pemuda membuktikan bahwa mereka bisa mengguncang dunia, dimulai dari desa mereka sendiri. Karang Taruna, yang melalui berbagai program inovatifnya telah menciptakan perubahan yang nyata. Karang Taruna didirikan pada tahun 1960 di Indonesia sebagai wadah bagi pemuda dan pemudi untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Sejak saat itu, Karang Taruna telah menjadi pilar penting dalam pengembangan kepemimpinan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip gotong royong dan semangat kebersamaan, Karang Taruna terus berkembang dan berinovasi dari berbagai bidang. Dari program sosial hingga ekonomi, Karang Taruna selalu berusaha menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat. Wah, ternyata pemuda-pemuda Indonesia hebat-hebat ya. Baru tahu gua ada yang namanya Karang Taruna. Iya, Karang Taruna namanya. Iya, awalnya Karang Taruna itu cuma sekumpulan pemuda yang mencoba mencari cara untuk membantu perekonomian masyarakat. Tetapi dengan sedikit pelatihan dan tekad yang kuat, Karang Taruna memulai program-programnya. Tapi hebatnya, program-programnya Karang Taruna itu sangat berdampak positif bagi masyarakat. Oh alah gitu. Tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak program yang telah dilakukan oleh Karang Taruna di berbagai desa. Salah satunya adalah Karang Taruna Citra Karya Cemerlang, yang terkenal dengan program budidaya ikan nila mereka. Karang Taruna Citra Karya Cemerlang berada di Jalan Celendek Timur nomor 22 RT 04 RW 04 Kota Bogor. Karang Taruna Citra Karya Cemerlang adalah salah satu contoh baik dari semangat dan inovasi pemuda desa. Mereka memulai program budidaya ikan nila sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat. Karang Taruna Citra Karya Cemerlang berfokus pada berbagai macam bidang, mulai dari pelatihan keterampilan kerja, program pendidikan, hingga kegiatan sosial dan lingkungan. Dan salah satu program unggulan Karang Taruna Citra Karya Cemerlang adalah budidaya ikan nila yang telah memberikan dampak positif besar bagi masyarakat. Dari berbagai program yang dijalani oleh Karang Taruna Citra Karya Cemerlang, budidaya ikan nila adalah program yang diunggulkan dan sedang dijalani saat ini. Program budidaya ikan nila dimulai pada awal tahun 2023. Dalam 5 bulan terakhir ini, program budidaya ikan nila telah berhasil menunjukkan langkah-langkah awal yang menjanjikan menuju perubahan positif.
dengan tiap langkah membawa harapan dan inspirasi bagi semua yang terlibat. Mereka memilih untuk menggunakan sistem bioflok untuk menemukan ikan nila mereka. Sistem ini memberikan mereka cara yang lebih baik untuk merawat ikan, sambil tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kolam. Dengan teknologi ini, mereka harap dapat meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan sekitar. Bentar, bioflok apaan? Bioflok. Jadi, bioflok adalah teknologi inovatif dalam budidaya ikan, memberikan hasil yang efisien dalam menjaga kebersihan kolam dan kesehatan ikan. Dengan memanfaatkan mikroorganisme, sistem bioflok mengubah dari yang asalnya limbah ikan menjadi zat yang sangat bermanfaat dan juga aman, yang membantu para petani ikan untuk meningkatkan hasil yang efisien. Sistem bioflok tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menjaga melestarikan kolam yang sehat dan juga aman. Oh gitu. Pintar-pintar ya pemuda Karang Taruna Citra Karya Cemerlang. Tahu aja mereka sistem simple tapi bermutu gitu. Iya ya, emang hebat pemuda Karang Taruna Citra Karya Cemerlang tuh. Iya sih, hebat banget. Bentar, cara bioflok gimana? Kali aja gue tertarik budidaya ikan juga. Terus tahapannya apa aja? Iya ya, caranya gimana ya? Iya ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok adalah persiapan kolam bioflok. Step pertama untuk menyiapkan kolam dengan ikan nila dengan sistem bioflok adalah siapkan kolam bundar dengan diameter 3 meter dan kedalaman 2 meter. Kenapa harus kolam bundar? Karena kolam yang bundar dinilai memiliki kualitas yang lebih baik untuk penebaran benih ikan. Yang kedua, isi kolam bundar itu dengan air secukupnya. Tetapi jangan lupa teman-teman, sebelum kita mengisi air ke dalam kolam ikan, bersihkan kolam ikan agar terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, endapkan air yang sudah ada di dalam kolam selama 1 hari, 1 malam untuk menguapkan zat berbahaya yang ada. Setelah itu, pasang sistem aerasi di atas kolam berserta batu-batunya. Tapi ingat, dalam penyebaran batu-batu, dipastikan batu-batu itu tersebar secara merata. Setelah itu, hidupkan aliran oksigen dengan kecepatan 10 liter per menit. Setelah aliran oksigen dihidupkan, maka siapkan garam krosok, kapur dolamit, molase dan probiotik yang mengandung bakteri Bacillus sp untuk dilarutkan ke dalam air secara berurutan. Ketika step-step itu sudah dilakukan, maka diamkan kolam selama 7-14 hari sampai dindingnya terasa licin jika dipegang. Jika dinding kolam sudah terasa licin, maka bibit-bibit ikan bisa dimasuki ke dalam kolam secara perlahan dengan metode aklimatisasi. Apa itu metode aklimatisasi? Metode aklimatisasi adalah penyesuaian atau adaptasi benih ikan nila dari kolam yang lama ke kolam yang baru. Lalu step yang kedua adalah perawatan kolam bioflok. Jangan lupa teman-teman, ketika kita sudah menyiapkan kolam untuk budidaya ikan, kita juga harus merawat kolam itu. Yang pertama adalah lakukan pengecekan pada air dan kolam 2 kali sehari. Nah teman-teman, jika dalam proses pengecekan ditemukan gumpalan-gumpalan dan berbau, maka sebaiknya air ikan dibuang setengah. Jika tidak, maka air tidak perlu dibuang. Setelah itu, untuk memaksimalkan fotosintesis mikroorganisme di dalam air, letakkan kolam di tempat yang terkena cahaya matahari. Namun, agar lebih aman, bisa kolam ikan dipasang atap yang terbuat dari jaring. Yang terakhir, tempatkan blower atau kincir di atas kolam. Blower atau kincir harus menyala selama 24 jam penuh. Ini juga termasuk kekurangan dari sistem bioflok adalah sistem bioflok ini tidak bisa lepas dari yang namanya listrik. Jika blower atau kincir tidak menyala atau mati, maka kemungkinan besar ikan menjadi lemah dan perlahan mati. Oh gitu. Tapi programnya di sana cuma itu doang ya? Mereka tidak hanya belajar tentang budidaya ikan,
tetapi juga tentang kerjasama dan tanggung jawab. Lu orang Cilandak Timur kan? Ah, ya, ya. Berarti lu tau dong Karang Taruna Citra Karya Cemerlang. Oh, tahu. Kenapa emang? Terus pendapat tuh gimana nih sama Karang Taruna di sana? Ya, gue sih sangat bersyukur ya dengan adanya Karang Taruna. Karena Karang Taruna ini sangat inspiratif dan banyak hal positif yang datang dari para pemuda Karang Taruna. Pesan gue terhadap para pemuda Karang Taruna ini ya semoga tetap istiqomah dalam membawa kebaikan dan membawa positif lainnya. Di berbagai tempat, Karang Taruna berperan penting dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh warga desa. Program-program mereka mencangkup pendidikan anak-anak, pelatihan keterampilan bagi pemuda dan pemudi, hingga kegiatan sosial yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karang Taruna tuh Kayak nyambung gitu gak sih sama public relation? Jadi kayak ada hubungannya gitu sama public relation. Wah, bener juga ya. Tapi gimana hubungannya? Ini ceritanya. Jadi, Karang Taruna itu sebagai pes dari komunitasnya. Dan mereka menjadi duta untuk menjaga hubungannya dengan masyarakat. Oh, jadi tugas mereka tuh bukan jadi peserta kegiatan doang ya, tapi mereka juga jadi wajah untuk masyarakat sekitar. Iya, bener banget. Tapi mereka juga harus menjaga sesama anggota komunitasnya biar mereka solid dan tetap semangat. Oh, jadi kayak ada dua jenis publik gitu ya, yang mereka urusin, yang komunitas sama yang di luar. Iya, betul banget. Jadi, ada yang namanya publik dalam dan juga ada yang namanya publik luar. Nah, publik dalam komunitas mereka itu ya teman-teman mereka dari komunitas itu. Sedangkan publik luarnya itu ada masyarakat, pemerintahan, dan media yang tetap harus mereka jaga hubungannya agar dukungan selalu ada. Wih, keren dong. Berarti mereka punya tugas ganda dong. Yang satu hubungan dalam dan hubungan luar. Iya, benar banget. Itu tuh cara mereka membawa perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Iya ya, benar banget. Tapi kayaknya nggak semua orang sadar gak sih sama peran Karang Taruna dalam menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar? Bener juga sih, harusnya mereka banyakin bersosialisasi gak sih? Biar mereka tuh punya hubungan yang baik sama masyarakat sekitar. Kita juga bisa tahu ikut mensosialisasikan hal tersebut. Misalnya nih ya, kita bisa sebarkan informasi tentang mereka di media sosial. Atau kita bisa ikut andil dalam kegiatan mereka. Ide bagus. Dengan memberikan dukungan dan memperluas jaringan sosialisasi, kita juga turut berkontribusi dalam Karang Taruna. Yuk, jadi bagian dari perubahan positif ini. Masyarakat merasa senang dan bahagia dengan adanya Karang Taruna ini karena Karang Taruna memberikan banyak dampak hal positif bagi masyarakat. Apakah kalian tertarik bergabung dengan kami? Bergabunglah bersama kami di Karang Taruna Citra Karya Cemerlang Cilandak Timur. Di sini, kamu akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, belajar keterampilan baru, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabunglah dengan Karang Taruna Citra Karya Cemerlang dan jadilah bagian cerita inspiratif kami. Untuk informasi lebih lanjut, datanglah langsung ke kantor kami di Jalan Cilandak Timur nomor 22 RT 04 RW 04 Kota Bogor.